Pemirsa, seorang pemuda di Salatiga menggugat ibu kandung karena masalah kepemilikan mobil. Mobil yang digunakan tergunakan minta dikembalikan atau akan dikenakan biaya sewa. Dewi Firdaus, warga Semarang, menjadi tergugat di Pengadilan Negeri Salatiga oleh anak kandungnya Alfian Prabowo, 25 tahun. Alfian menggugat ibunya atas kepemilikan satu unit mobil minibus. Kasus bermula saat rumah tangga antara Dewi Firdaus dengan suaminya retak. Setelah perceraian, anak kandungnya justru melayangkan gugatan pada ibunya atas kepemilikan mobil yang dibeli atas nama putranya sendiri, yaitu Alfian Prabowo. Selain itu, Dewi juga diminta uang sebesar 200 juta rupiah sebagai biaya sewa mobil yang saat ini ia pakai. Mediasi antara ibu dan anak sempat terjadi namun tidak menemukan titik terang. Selama saya memakai mobil itu, saya dinilai menyewa. Jadi ada hitungannya menyewa per bulan sekian, yang sekian tahun dijumlahkan menjadi 200 juta. Jadi yang diminta dua hal itu. Gitu. Jika tidak bisa memenuhi yang 200 juta, rumah yang saya tinggali sekarang akan disita jaminan. Karena sebetulnya di mediasi itu anak saya tuh akan sama ibunya itu ya, wah ini ibu saya gitu. Saya berharap dia mencabut, tapi ternyata pada saat mediasi itu masih tetap pada pendiriannya. Dia melanjutkan gugatan itu. Kasus gugat-menggugat antara ibu dan putra ini terus bergulir dan segera memasuki sidang pertama di Pengadilan Negeri Salatiga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui alasan anak menggugat ibu sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon kuasa hukum penggugat Caesar Fortunus Wauran, dan kami juga sudah terhubung dengan Holil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Selamat sore Pak Holil dan Pak Caesar. Ya, sore. Baik, saya ke Pak Caesar terlebih dahulu. Saya ingin memperjelas apa sebenarnya alasan klien Anda menggugat orang tuanya. Apakah benar ini adalah upaya untuk mediasi kedua orang tuanya yang sudah berpisah? Ya, benar sekali Mbak. Ini tujuannya klien saya itu cuma untuk memberikan uang kepada orang tua dan selalu cekcok, selalu bertikai, baik masalah perebutan harta maupun masalah lainnya. Ini agar bisa mendapatkan ruang mediasi di pengadilan. Sebelumnya sudah mencoba langkah-langkah lain dari klien Anda untuk mendamaikan kedua orang tuanya? Sebelum gugatan ini diajukan, itu sudah berbulan-bulan klien kami itu selalu menasihati kedua orang tuanya, Pak, Mah, ayo baikan, Pak, Mah, ayo berubah, jangan marah-marah terus. Tapi kenyataannya ini, si kedua orang tuanya ini tidak bisa didamaikan. Klien saya sampai pusing, stres, tertekan, merasa orang tuanya selalu cekcok, selalu ribut-ribut, selalu bertikai, selalu menggugat. Makanya klien saya mencoba mengambil langkah tegas, yaitu menaikkan jabatan dengan harapan nantinya waktu tahap mediasi di pengadilan, orang tuanya bisa berhukum dengan anak-anaknya dan bisa diadakan perdamaian di situ. Baik, Pak Caesar, informasinya sempat ada mediasi antara ibu dan anak ini namun tidak membuahkan hasil. Sebenarnya apa yang kemudian menjadikan tidak ada titik temu antara kedua ibu dan anak ini? Waktu mediasi bukan kedua ibu dan anak doang ya. Tadi juga ada bapak, ibu dan anak. Soalnya yang jadi pihak di sini bukan cuma anak dan ibu, tapi terduga satunya adalah bapaknya, terduga dua adalah ibunya. Ya. Jadi waktu mediasi di pengadilan itu, ini dari cerita yang saya dapat, soalnya saya tidak diperkenankan untuk ikut ke dalam ruangan mediasi tersebut oleh salah satu pihak. Jadi waktu mediasi itu dari cerita yang saya dapatkan, ada salah satu pihak yang terus menekan pihak-pihak lainnya, entah itu pihak penggugat atau pihak tergugat, tapi ada salah satu pihak yang menekan. Jadi kan ada tiga pihak tuh, ada pihak penggugat, pihak tergugat satu, dan pihak tergugat dua. Nah, dari tiga pihak ini ada salah satu pihak yang selalu menekan pihak-pihak lainnya sampai selalu menekan. Harusnya kan mediasi kan dari menekan seperti apa Pak Caesar maksudnya? Kalau menekannya seperti apa tidak bisa dijelaskan, tapi ya ada tekanan-tekanan tersendiri hingga hakim mediator juga agak gerah dan akhirnya memutuskan mediasi
gagal. Baik, baik. Kita tarik ke belakang, Pak. Hubungan ibu dan anak ini sebenarnya seperti apa? Apa memang tidak harmonis atau bagaimana? Saya jelaskan dulu aja ya kronologinya, Mbak ya. Ya. Jadi gini, kalau soalnya mobil itu dibeli tahun 2013. Mobil dibeli tahun 2013 dan pada saat itu penopang ekonomi keluarga itu adalah seorang bapaknya. Penopang ekonomi keluarga bapaknya, dan anak-anak tahulah bapaknya kerja keras siang malam untuk cari duit. Jadi berdasarkan apa yang saya informasi yang dapat, mobil itu dibeli menggunakan uang bapaknya, diberikan kepada anaknya. Karena anaknya yang cowok ini kan anak cowok. Jadi menurut cerita yang saya dapat dari anaknya anak cowok, makanya dibelikan mobilnya gede, mobil Fortuner kan mobil gede, jadi cocok. Terus berjalan waktu ada cecak-cecak antara orang tua. Dan tiba-tiba pada kurang lebih tahun 2018, sertifikat dan tanda bukti kepemilikan aset lainnya itu tiba-tiba tidak ada pada tempatnya, dihilang entah kemana. Terus sehingga berjalannya waktu ada gugatan perceraian antara orang tuanya yang cekcok tadi, yang tidak terus-menerus tadi, dan akhirnya resmi bercerai pada September 2019. Karena gugatan cerainya ini dikabulkan, itu salah satu alasannya karena salah satu pihak mendalilkan sudah berpisah rumah sejak tahun 2006, padahal benar pastinya kita tidak tahu. Terus pasca perceraian ini masih ada cekcok antara kedua orang tuanya, walaupun sudah bercerai, tapi masih bisa dimaklumi. Dan orang tuanya itu sempat memanggil anak-anaknya, mengumpulkan anak, jadi kedua orang tua sama dua orang anak itu berkumpul jadi satu di satu rumah, habis itu bicara ngobrol, itu melakukan pembagian harta secara musyawarah, pembagian harta secara musyawarah. Di situ sudah ada pembagian jelas, si bapak dapat ini, si ibu dapat ini. Setelah itu berjalan waktu, tiba-tiba ada gugatan bunuh diri yang diajukan oleh salah satu pihak, yang mana di dalam gugatannya itu mengklaim harta-harta yang sudah diberikan kepada anaknya. Jadi yang harta-harta yang sudah dihibahkan, dihadiahkan kepada anaknya selama masa perkawinan, tiba-tiba diklaim menjadi harta gunung gini. Anak-anak kedua anaknya itu semakin jengkel, semakin resah. Ini gimana sih? Udah cocok terus, udah marah-marahan terus. Ditambah kalau harta-harta yang sudah dikasihin diminta lagi, ibaratnya gitu. Terus baik. Baik, saya ke Pak Holil. Pak Holil, kalau melihat dari cerita dari kuasa hukum penggugat, sebenarnya ini kalau dilihat dari sudut pandang agama seperti apa, Pak Holil? Ya, yang pertama tentunya berkenaan dengan akhlak anak kepada orang tua. Tentunya kita tidak boleh melawan orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Tidak boleh kita mengatakan tidak boleh membentaknya. Mungkin bentak bisa dengan suara, tapi juga bentak dengan cara menggugat seperti ini. Tadi ibunya sampai netes air mata ya, jangan sampai teteskan air mata ibu kita, orang tua kita, bapak kita. Kalau kita ingat yang dikandung oleh ibu kita, menyusu pada ibu kita, apalah kita, gitu loh. Jadi meskipun dianggap ibu ini salah menurut pandangan kita, apalagi kita menyalahkan bapak sama ibu karena bercerai, mungkin kita nggak terima, tetapi tetap akhlak anak tidak boleh membentak, tidak boleh anak itu nyakitin kepada orang tua. Paling tidak dia diam, gitu ya. Kalau ingin mengajarkan kepada ibu, tidak dengan menggugat, mungkin dengan cara yang lain seperti tunjukkan akhlaknya anak kepada ibu, tunjukkan pada bapak, mungkin nanti lebih renyah daripada anak itu membentak atau menggugat kepada ibu bapak. Jadi bagi pandangan Islam, apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Tetapi di sisi yang lain tentunya kepada para bapak, para ibu, orang tua kita, bahwa apa yang kita lakukan itu bagi anak yang sudah dewasa dinilai. Bahwa bapak ibu itu harus jadi teladan. Kalau toh mau bercerai memang dihalalkan dalam Islam, tapi dibenci oleh Allah, sudah tidak bisa lagi disatukan. Cerai tapi baik-baik. Sehingga kalau memang ada gonong gini tentu dibicarakan baik-baik. Memang kadang-kadang saya bisa menasihati, tapi dalam keadaan orang mungkin berbau dengan emosi sampai lupa. Sehingga anak itu sebenarnya bukan karena hartanya. Tadi kalau kita mendengar dari
kuasa hukumnya ya, pada ingin memberikan pelajaran. Tapi lebih karena kekecewaan terhadap orang tuanya gitu Pak Holil? Lebih kecewaan, ingin menasihati kepada kedua orang tuanya gitu, bahwa mereka berharap betul menyatu kembali kedua orang tuanya. Kalau toh pisah baik-baik, jangan ribut. Kalau bisa satu, karena mereka juga ya ibu bapak kandung mereka gitu loh. Oleh karena itu ini pelajaran bagi kita, pertama kepada bapak ibu kita, karena memang kita yang diteladani. Bagaimana depan anak-anak kita ini kita tidak semuanya dibuka lebar ya, apa yang terjadi, umpamanya perselisihan, mungkin juga polemik suami istri, tidak semua dibuka di depan anak. Karena mungkin daya pahamnya anak juga berbeda ya dengan yang kita maksud. Yang kedua, kalau toh kita mau bercerai di dalam Islam, ya baik-baik saja. Bahkan seorang mantan suami itu berkewajiban untuk membiayai mut'ah namanya. Pada masa menjalani iddah itu kewajiban. Artinya apa? Tidak berarti perceraian itu melahirkan permusuhan. Tetapi karena tidak bisa dipertahankan, mungkin lebih mudarat ketika dipertahankan daripada perceraian. Tapi selagi masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Yang ketiga tentunya kita harus memberikan teladan dari diri kita. Ini sekali lagi mohon maaf bukan saya sok menceramai, tetapi ya refleksi saja. Akhirnya apa? Anak-anak kita menjadi ya berani lah kepada orang tuanya, menjadi ya melawan pada orang tuanya. Kepada generasi muda kita ini bagian dari yang kita rencanakan di MUI dari pusat ya dakwah perbaikan akhlak bangsa. Itu memang bagaimana kita orang timur menghormati orang tua, orang timur kita juga taat pada orang tua. Kalau kita beragama Islam, di dalam Islam dijelaskan tentang bagaimana wa qul lahum qaulan karima ya, nyampein kepada orang tua itu dengan bahasa yang mulia. Artinya mungkin tidak cocok atau mungkin kita mengutuk dalam hati kita, barangkali tidak setuju, tetapi tetap kepada orang tua kita harus dengan bahasa yang halus, bahasa yang baik, apalagi sampai menggugat gitu loh. Jadi berhadapan pajak tidak boleh. Ini barangkali pelajaran buat kita semua. Baik, saya kembali ke Pak Cesar. Saya ingin memperjelas apa sebenarnya hasil akhir yang diharapkan oleh klien Anda dengan menggugat orang tuanya. Hasil akhir yang diharapkan cuma ini sebenarnya, perkara ini tuh harusnya bisa selesai di mediasi aja. Jadi maksudnya klien saya itu untuk mendamaikan kedua orang tuanya. Jadi nggak usah berebutan harta, kalau mau bagi harta ya bagi baik-baik sesuai yang dibilang oleh Pak dari MUI tadi ya. Jadi kalau mau membagi harta secara baik-baik, jadi nggak usah ribut itu, nggak usah buka sana, buka sini gitu. Jadi pengen mendamaikan memang. Baik. Kita harapkan ada titik terang atau titik temu konflik antara ibu dan anak ini dan tidak berakhir di pengadilan. Terima kasih Pak Cesar, terima kasih Pak Holil, sehat-sehat selalu. Pemirsa, kasus anak menggugat orang tua dalam pusaran hukum kerap kali terjadi. Harta benda menjadi pangkal masalah yang membuat kedua pihak tidak dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. R.E. Koswara digugat anak kandungnya sendiri, Deden dan Masito. Deden menyewa sebagian rumah ayahnya sejak 2012. Di tahun 2020, Koswara berencana menjual tanahnya dan mengembalikan semua biaya sewa yang dibayarkan Deden. Namun Deden tak terima dan justru menggugat sang ayah dengan angka yang fantastis, 3 miliar rupiah. Mirisnya lagi, Deden menunjuk adiknya yang merupakan anak ketiga Koswara, Masito, sebagai kuasa hukum. Namun naas, Masito mengembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat menjalani sidang. Abdi mah hoyong beres, sadayana nurut cariwasan abdi, penerangan abdi supaya sajana terang, kumaha hari ieu biasa da adon seolah-olah ngalepat-lepatkeun abdi. Dan malahan kami dipanggil teh malahan seur kaributan, jadi bingung abdi teh. Dengan menggunakan kursi roda, Damina, wanita 78 tahun ini datang ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Damina digugat oleh dua anak kandungnya karena menjual tanah warisan tanpa melibatkan mereka. Damina menjual tanah sisa yang dimilikinya tersebut untuk keperluan hidupnya sehari-hari serta biaya berobat ke rumah sakit. Dipanggil anak-anak. Iya, itu karena apa, Bu? Karena saya menjual tanah
Terus? Malahan tanah itu sudah dibagi-bagikan semua sama anak-anak. Terus? Tapi sekarang timbulnya cak inilah. Sekarang ibu kenapa? Dilaporkan atau seperti apa? Digugat atau seperti apa? Tergugat. Digugat, Bu ya? Anak kita durhaka dah, gugat kita. Durhaka. Sementara itu, seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Negeri Praia. Tak hanya ibu kandungnya, 3 saudara kandungnya pun ikut digugat. Gugatan terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Ini pengadilan agama. Ya, siapa yang foto dibaca sama anak saya? Ini Ruli mak dia bergugat. Yang digugat apa ini? Saya sama adik-adiknya. Yang deposito itu berarti yang digugat? Iya, saya deposito. Nama saya tidak mau pakai nama anak saya itu. Pakai nama saya. Kemarin disuruh minta maaf, dia tidak mau. Saya tunggu di pintu, sengaja saya tunggu di pintu. Dia lewati saya. Saya tunggu di parkiran, dia lewati saya, tidak mau dia. Sebelum sidang berjalan, pihak pengadilan juga telah memediasi penggugat dan para tergugat. Namun penggugat tetap bersikeras melaksanakan niat menggugat orang tua serta saudara-saudara kandungnya. Tim Liputan iNews melaporkan.